Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah staycation di channel saya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. By the way, mana nih pendukung Leslar? Aduh, gimana nih? Idola kalian nih lagi diuji nih. Masalah KDRT guys. Aduh. Nah, yang pengen jadi kayak Leslar ini, semoga kejadian ini menjadikan kita lebih bersyukur untuk menjadi diri kita sendiri ya guys. Bagaimanapun Leslar ini adalah manusia yang juga sama diujinya, meskipun dari segi materi yang kita lihat mereka lebih dari cukup, tapi ujiannya sama aja kok guys, pusingnya sama aja sama kita ini. Jadi buat kalian nih yang masih belum bisa mensyukuri hidup, belajar dari sini bahwa menjadi diri sendiri, mensyukuri apa yang ada dalam diri itu lebih baik ya guys. Oke, tapi by the way, saya nggak mau ngebahas masalah Leslar nih. Saya lebih mau membahas tentang KDRT juga, tapi bukan kekerasan dalam rumah tangga guys, tapi kekerasan dalam ranah TKW. Keren ya. Masalah apa sih? Masalah kekerasan juga guys. Saya akan membahas kasus Mbak Erwina yang menjadi sorotan publik dan menjadikan motivasi untuk kita yang mengalami diskriminasi pekerjaan, diskriminasi ras dalam bekerja di rumah majikan. Jangan pernah takut untuk speak up, untuk membuka, untuk berbicara. Jangan sampai kejadian Mbak Erwina ini terjadi juga terhadap kita ya guys ya. Gimana sih kisahnya? Yuk tonton sampai selesai ya guys. Oh guys, Mbak Erwina ini berasal dari Jawa Timur, umurnya 23 tahun, dan dia mengadu nasib ke negara Hong Kong pada tahun 2013. Mbak Erwina ini memiliki majikan yang satu rumahnya itu cuma ada nyonya dan 2 orang anak. Anaknya juga udah remaja semua guys, satu umur 16 tahun dan satu umur 18 tahun. Nah, Mbak Erwina ini pertama kali datang bekerja sudah dianggap rendah sekali sama Nyonya Lau ini. Nyonya Lau menganggap bahwa Mbak Erwina ini adalah pekerja rendahan dan dari negara yang miskin guys. Sepertinya bosnya Mbak Erwina ini sudah memiliki keanehan mental ya guys. Entah apa yang melatar belakang Nyonya Lau ini sehingga menjadikannya dia itu jahat sekali memperlakukan Mbak Erwina selama bekerja. Kalian tahu nggak? Mbak Erwina ini setiap selesai bekerja, dia hanya diizinkan tidur dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi harus bangun dan harus melanjutkan pekerjaan rumah. Dan kalian tahu, jatah makannya pun benar-benar tidak manusiawi. Satu rantang nasi itu dijatah untuk 1 minggu. 1 lembar roti dijatah untuk 1 hari. Dan 450 ml air minum dijatah per harinya. Dan yang jadi menyebalkannya, ke toilet aja guys cuma dijatah 2 kali dalam sehari. Sedangkan kita sering main handphone di toilet ya guys. Ayo ngaku, siapa yang sering main handphone di toilet nih? Dulu Mbak Erwina dijatahnya 2 kali ke toilet guys. Mbak Erwina ini mengalami penyiksaan selama 8 bulan bekerja guys. Kalian tahu apa yang dilakukan Nyonya Lau terhadap Mbak Erwina ini? Mbak Erwina ini kalau bekerja lebih dari jatah waktu yang ditentukan, maka Mbak Erwina ini mendapatkan kekerasan fisik guys. Seperti mengelap meja tidak boleh lebih dari 5 menit, mengelap AC tidak boleh dari 10 menit. Jika lebih dari waktu itu, maka Mbak Erwina ini dipukul guys. Nah, yang lebih membuat kita marah ya guys, saat Mbak Erwina ini melakukan vacuum cleaner di rumahnya, ternyata penyedot debu itu dimasukkan ke mulut Mbak Erwina guys. Kalian bisa bayangin, dengan kekuatan penyedot debu itu dimasukkan ke mulut kita, bagaimana rasanya? Yang tidak manusiawi juga guys. Mbak Erwina ini dimandikan saat musim dingin dan diberikan kipas angin dengan tubuh yang telanjang selama 4 jam. Kalian bisa bayangin nggak? Kita habis mandi aja udah benar-benar kayak orang mati ya guys. Ini habis mandi ditelanjangin terus dikasih kipas angin 4 jam suruh berdiri. Kebayang gak sih gimana rasanya? Mbak Erwina ini juga sering dipukul dengan menggunakan lap pelan itu, kayu tongkat pelan itu, dan hanger baju. Sering sekali. Bahkan kalau setiap hari nggak dipukul, itu kayaknya nggak enak itu bos. Seperti yang kalian lihat, kondisi Mbak Erwina jauh sekali. Dia berangkat waktu itu dengan berat badan 45 kilo dan
sampai pemulangan di Indonesia. Dia hanya memiliki berat badan 25 kilo guys. Masya Allah. Bahkan Mbak Erwina ini sering kelaparan. Saking kelaparannya, dia pernah menggedok rumah tetangganya untuk meminta makan. Tapi tetangganya itu langsung menutup pintu tanpa membantu Mbak Erwina pada waktu itu. Anak dari Nyonya Lau ini mengetahui tindakan Mbak Erwina dan melaporkannya ke ibunya. Ibunya makin menjadi-jadi. Dan Mbak Erwina ini juga sempat kabur guys ke agensi. Agensinya juga memanggil bosnya. Terjadi mediasi di situ dan bosnya berjanji untuk tidak melakukan seperti itu lagi. Mbak Erwina ini juga kembali lagi ke rumah setan itu. Bukan malah menjadi baik, tapi malah menjadi monster yang menggebu-gebu, melampiaskan kemarahannya. Setiap pekerjaannya selalu dinilai tidak benar. Kekerasan fisik, tendangan, pukulan. Kalian bisa bayangkan. Ancaman, semuanya. Dan bagaimana sih masalah ini bisa terbongkar dan bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden SBY waktu itu. Endingnya guys, bos Mbak Erwina ini menyuruh Mbak Erwina untuk pulang ke Indonesia dengan menyuruhnya memakai baju berlapis 6 dan mengantarkan sendiri ke bandara, memberikan tiket pesawat kepada Mbak Erwina dan mengancam Mbak Erwina untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain selama di bandara dan tidak boleh mengatakan kepada siapapun atas kejadian yang menimpanya. Kalau tidak, bosnya ini mengancam bahwa teman-temannya akan membunuh keluarga dari Mbak Erwina yang ada di tanah air. Mungkin Mbak Erwina ini polos banget pada waktu itu, sehingga dia takut. Akhirnya Mbak Erwina ini dilepas di bandara Hong Kong untuk pulang ke Indonesia. Sampai di boarding pass, ada salah satu TKW yang menyadari muka lebam yang dialami oleh Mbak Erwina. Akhirnya namanya Mbak Rian. Mbak Rian ini bertanya sama Mbak Erwina, "Kenapa mukamu kok begitu?" Mbak Erwina cuma jawab, "Saya sakit kulit." Akhirnya didesak Mbak Rian ini, Mbak Erwina pun ngaku kalau dia mengalami kekerasan oleh bosnya dan menyarankan Mbak Erwina untuk melaporkan ke polisi. Sesampainya di Indonesia guys, Mbak Erwina ini langsung dirawat di Rumah Sakit Amal Sehat Sragen. Dan pemeriksaan polisi pun berlanjut guys. Majikannya itu ditangkap guys. Besar, menggemparkan guys. Pada tanggal 5 bulan 2 2014, Mbak Erwina ini keluar dari rumah sakit dengan kondisi yang masih seperti ini guys. Ada beberapa perwakilan Hong Kong datang untuk mewawancarai Mbak Erwina apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya kasus ini disidangkan guys. Akhirnya Nyonya Lau ini dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda senilai 15.000 dolar Hong Kong sekitar 24 juta guys. Dengan tuduhan tidak manusiawi, mengerikan dan merendahkan martabat manusia guys. Menurut Hakim Hong Kong, Mbak Erwina adalah korban. Mbak Erwina adalah gadis yang sederhana yang mencoba memperbaiki kondisi finansialnya demi keluarganya. Namun naasnya, diskriminasi ras ini terjadi, kekerasan terjadi terhadap Mbak Erwina. Mbak Erwina ini mengalami trauma fisik dan batin, cacat seumur hidup guys, dan ada luka yang gak bisa sembuh. Tulang belakangnya bengkok. Kata dokter, kalau hamil akan merasa berat banget bebannya karena tidak bisa membawa barang yang berat. Hidungnya mampet kalau batuk dan patah tulang karena ditonjok. Matanya juga mengalami gangguan guys. Akhirnya tuntutan 6 tahun dan denda 15.000 dolar Hong Kong diajukan banding oleh pihak Mbak Erwina yang dibantu oleh para aktivis-aktivis dan support dari pemerintah. Pada tanggal 12 2022, Mbak Erwina ini memenangkan bandingnya dengan menuntut ganti rugi sebesar 809.000 dolar Hong Kong atau sekitar 1,4 miliar. Uang itu Mbak Erwina akan gunakan untuk memulihkan keadaannya, untuk melanjutkan sekolah dan membantu para korban yang seperti dirinya ini. Dan sekarang Mbak Erwina sudah lulus
dari universitas guys. Ini menjadikan motivasi untuk kita bahwa kita harus berani jika majikan kita semena-mena terhadap kita. Karena kalian jangan khawatir, sebagai pekerja migran, sebagai TKW Hongkong, kalian memiliki hak hukum yang sama di negara ini, yaitu undang-undang perburuan yang melindungi kalian dari diskriminasi ras. Kalian dilindungi. Kalian jangan pernah takut kalau bos kalian sering ngomong kasar, bermain fisik, atau apa. Sekarang teknologi semakin maju guys, dan perkembangan zaman pun semakin modern. Kita harus lebih pintar dan lebih bijak menghadapi majikan-majikan seperti Nyonya Lau ini. Kita tidak bisa menjamin di luar apakah sudah tidak ada kekerasan. Saya yakin masih ada oknum majikan yang memiliki cacat mental, yang melihat kita ini sangat rendah sekali, sehingga melampiaskan amarahnya, melampiaskan capek kerjanya kepada kita. Kalau sudah dinilai di luar batas kewajaran kemanusiaan, kalian harus berani speak up, berani cerita sama teman, meminta bantuan. Kalau kalian lapor agensi itu tidak mensupport, kalian bisa langsung hubungi polisi 999. Kalian harus mengadukan semuanya. Saya cantumkan kontak yang mungkin kalian butuhkan saat terjadi kekerasan ini, di antaranya KJRI dan Cheers. Cheers itu adalah lembaga yang membantu bahasa ya guys. Kalau kalian sulit untuk berbahasa, Cheers ini akan mendampingi kalian untuk membantu kalian menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Kalian jangan pernah takut, kalian tidak boleh diam, jangan mau diinjak-injak, jangan mau dilecehkan secara kasar. Karena apa? Karena kalian juga manusia dan sudah sewajarnya dimanusiakan. Kita ini pekerja, bukan budak ya guys. Oke? Mungkin itu aja pelajaran yang bisa saya bagi ke kalian. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Jangan patah semangat dan sehat-sehat selalu ya guys. See you next video. Bye bye.